Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurlah di kesempatan pagi hari ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah berikan kita nikmat sehat walafiat. Insyaallah pagi ini kita melaksanakan taklim seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita hadis Sahih Muslim yang ke-1520. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di Sahih Muslim, hadis yang ke-1520, meringankan beban orang berhutang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri qala usiba rajulun fil ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi simarib ahla pakasuro dainuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alaihi fatasaddaqun nasu alaihi falam yablugh dalika wa fa'al dainihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li huruma ihi kuduma wajadtum walaysa lakum illa dzalika. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an katanya, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki mendapat musibah karena buah-buahan yang dibelinya rusak binasa, sehingga dia ditimpa banyak hutang. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah Anda semua kepadanya. Maka bersedekahlah orang banyak kepadanya, tetapi masih belum cukup untuk melunasi hutangnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang menerima piutang atau kreditor, ambillah seberapa yang dapat kamu terima. Tidak ada lagi yang dapat kamu terima kecuali hanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari bapaknya, katanya, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia menagih piutang kepada Ibnu Abu Hadrad di dalam masjid. Keduanya sama-sama bersuara keras sehingga kedengaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sedang berada di rumah beliau.
Lalu beliau keluar hendak mendapatkan keduanya. Ketika gorden kamar beliau terbuka, beliau panggil Ka'ban bin Malik, saudaranya. Hai Ka'ab, sahut Ka'ab, hamba ya Rasulullah. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya kepada Ka'ab supaya dia mengulangi piutangnya. Seperdua jawab Ka'ab, aku laksanakan ya Rasul. Kemudian beliau bersabda kepada Hadrad, berdirilah, bayar hutangmu kepadanya. Lanjut dulu. Ya, lanjut. Yang ke 1522. An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka malahu bi'ainihi inda rasuli qad aflasa au insani qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min gharih, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan hartanya di tengah orang yang telah pailit, maka dia hendak mengambil barang itu daripada diambil orang lain. Ya, makasih. Ya, para jamaah sekalian, bab tentang hutang piutang. Dalam kehidupan manusia sepanjang zaman, ada saja orang-orang yang berhutang dan ada orang yang menghutangi. Lebih-lebih dalam masalah bisnis, dalam masalah dagang. Zaman dulu, orang-orang mau dagang, mau berdagang tapi tidak punya barang, tidak punya uang. Akhirnya dia datang kepada orang yang punya barang, berupa buah-buahan dan lain-lain. Kemudian mereka melakukan perjanjian. Dibawalah barang-barang itu, setelah dinilai harganya, dibawalah barang-barang itu untuk dijual. Ya, mungkin pada satu saat berhasil dan bisa mendapatkan keuntungan, modalnya diberikan lagi kepada yang punya barang. Sisanya keuntungannya diambil sebagai nafkah keluarganya. Begitulah terus berjalan. Namun pada satu saat bisa saja terjadi buah-buahan yang akan dijual tidak laku-laku, akhirnya busuk. Kena banyak barang-barang yang tidak terjual, kena busuk, kena rusak itu barang, mungkin kena terlalu lama, tidak ada pembelinya, akhirnya orang itu tidak mampu membayar karena tidak jadi duit, tidak jadi uang. Terpaksa orang itu dihitung hutang. Nah, pada saat seperti itu, bagaimana agama memberikan pelajaran kepada orang yang sudah terlanjur berhutang dan kepada mereka yang telah menghutangi barang kepada orang, di mana orang yang berhutang itu kena kesulitan untuk membayarnya. Sama halnya pada masa sekarang ini. Ya, banyak gara-gara pandemik sedemikian rupa hingga banyak orang-orang yang sulit untuk nerusin bayar mobilnya. Akhirnya mobil yang kredit itu diambil lagi. Banyak yang kesulitan untuk membayar rumah yang dia kredit. Akhirnya rumah itu dikembalikan lagi atau diambil. Namun cara-cara yang dilakukan orang-orang sekarang tidak manusiawi. Bagaimana tidak manusiawi? Uang yang sudah masuk kepadanya tidak diperhitungkan, dibebasin aja. Ambil dia semua, mobil dia bawa atau rumah kembalikan. Sementara orang itu sudah tidak punya hak sama sekali. Padahal uangnya sudah masuk banyak. Nah, ini
Kalau agama tidak begitu, harus diperhitungkan. Ya, kalau mau mobil itu dijual berapa? Ya, sisa kalau masih ada sisanya dikembalikan uang itu kepada orang yang berhutang. Nah, para jamaah sekalian yang berbahagia, pada pelajaran pagi ini, ya, Nabi bersabda, tasaddaqu alaihi fatasaddaqan nasu alaihi falam yablugh dzalika wa fa'adainihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li gurufaihi khuzu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalik. Ketika terjadi seseorang yang membawa dagangan barang orang lain, kemudian dia tidak bisa membayar, banyak utang. Nabi mendengar peristiwa ini, Nabi menganjurkan orang-orang untuk memberikan sedekah. Ayo, kita bantu. Kesian itu saudara kita. Dia terlilit utang karena dagangannya rusak atau kena rugi dan sebagainya. Sedekahlah kepada. Jadi mereka ambil, ada yang 1 dinar, 2 dinar dan semua. Namun sedekah yang sudah diberikan oleh saudara-saudara kita saat itu belum mencukupi untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Akhirnya saudara-saudara sekalian, Nabi panggil kreditor, artinya orang yang menghutangi itu, ambillah ya apa yang ada pada orang yang kamu berhutang kepadanya. Kenapa? Karena itulah yang ada. Mereka tidak bisa punya kemampuan apa-apa lagi. Ini juga uang sedekah dari saudara-saudaranya. Jangan engkau minta lebih dari itu. Terima saja apa adanya. Jadi Nabi mengatakan, tasaddaqu, bersedekahlah. Orang lain bersedekah kepadanya, si orang yang menghutang juga bersedekah. Atau yang sisa hutang yang tidak terbayar, dia hendaknya bersedekah kepada orang yang berhutang. Selesai, nggak ada pertengkaran. Ya, begitulah Islam memberikan pelajaran kepada kita. Jadi kalau kita kebetulan menjadi orang yang punya banyak uang dan banyak saudara-saudara kita yang berutang, ketika dia tidak mampu membayarnya, maka kita tidak boleh keras atau berdasarkan hitung-hitungan catatan-catatan yang ada, tapi sebaiknya kita bijak bersedekah. Jadi berapa mampu dia bayar, itulah yang kita terima. Kalau memang ternyata saudara-saudara sekalian dia sudah habiskan barangnya semua untuk bayar kita dan tidak cukup juga, kita terima. Tapi sebaiknya kita sedekahkan lagi kepadanya karena dia tidak punya barang lagi, biar dia bisa hidup dan seterusnya. Ini hadis yang pertama begitu maknanya. Kemudian saudara-saudara pada hadis yang berikutnya yang 1521 ini terjadi di dalam masjid. Jadi ada 2 orang yang sedang berselisih, bahkan bicara sampai keras, nagih hutang di dalam masjid. Mungkin karena memang ketemunya mereka di masjid ya. Di tempat lain mereka tidak pernah ketemu. Nah, ketemunya di masjid. Disitulah mereka menagih hutangnya. Karena satu perselisihan yang tidak ketemu pangkal persoalannya, akhirnya mereka masing-masing bersuara keras. Saking kerasnya suara mereka bertengkar dalam utang piutang ini, Rasul mendengar dari rumahnya. Kemudian Rasul melihat dan ingin menyamperi orang yang sedang bertengkar.